Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSI Aisyah Klaten. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam Bincang Sehat RSI Aisyah Klaten. Tema kita pada pagi hari ini adalah perdarahan seputar liang kemaluan wanita. Hadir sebagai narasumber beliau Dr. Usman Arifin, spesialis kebidanan dan kandungan. Beliau dokter tetap RSI Aisyah Klaten. Kemudian sebagai moderator beliau Ibu Dwi Hastuti, ahli media kebidanan. Sahabat RSIA, semoga acara yang akan kita lalui berjalan dengan lancar dan tentunya membawa manfaat bagi kita semua. Kepada sahabat RSIA, jangan lupa untuk like dan follow Instagram RSI Aisyah Klaten pada pagi hari ini. Nah, sahabat RSIA, langsung saja mari kita menuju ke Bincang Sehat RSI Aisyah Klaten bersama pemandu Ibu Dwi Hastuti. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi sahabat RSI Aisyah Klaten. Selamat bergabung di acara Instagram RSI Aisyah Klaten. Pada pagi ini bincang-bincang kita bertema seputar kemudian. Pada pagi hari ini sudah hadir dengan kami Dr. Usman Arifin sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan di RSIA. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, pada kejadian pada ibu yang masih usia subur, kemudian pada ibu yang sudah menopause itu terjadi perdarahan dokter. Sebenarnya apa dan bagaimana dokter yang dikatakan itu perdarahan sendiri dokter? Baiklah, jadi pada hakikatnya perdarahan dari liang kemaluan wanita itu adalah hal yang fisiologis atau hal yang normal atau hal yang wajar bila itu terjadi pada usia subur. Ya, usia subur. Jadi itu yang kita sebut haid atau menstruasi. Namun di luar masa usia subur, jadi ketika seorang wanita belum memasuki usia subur atau belum akil balik, ya, itu bila terjadi perdarahan, itu pasti ada sesuatu yang tidak normal. Dan bila wanita telah selesai pada masa usia subur, yaitu sudah selesai haid, memasuki masa yang disebut menopause, terjadi perdarahan, pasti ada sesuatu yang tidak normal. Jadi perdarahan yang dikatakan normal itu yang disebut haid yang terjadi pada masa usia subur. Namun bila perdarahan itu di luar haid, itu juga ada sesuatu yang tidak normal atau gangguan. Nah, ini nanti jenis-jenis perdarahan ini akan kita bahas, kita kupas lebih lanjut dalam sesi. Baiklah, mungkin ada hal lain. Berarti dok, untuk perdarahan yang tidak normal sendiri itu bisa dikategorikan dok, menurut mungkin pembagiannya seperti apa untuk perdarahan sendiri dokter? Ya, jadi perdarahan dari liang kemaluan wanita itu pada prinsipnya dibagi menjadi dua. Satu perdarahan normal, yaitu perdarahan pada masa haid, dan itu hanya terjadi pada masa reproduksi. Jadi setelah wanita itu akil balik, dia akan mendapatkan haid, ya, kemudian akan berhenti ketika memasuki usia menopause. Nah, di luar haid itu perdarahan dianggap tidak normal, walaupun tidak semuanya itu terus serta-merta disebut ada suatu penyakit yang khusus. Nah, kalau perdarahan itu sebelum terjadi menstruasi, artinya sebelum masa akil balik, atau setelah selesai menstruasi memasuki masa menopause, itu tidak normal dan pada umumnya ada gangguan atau penyakit. Kemudian apabila terjadi perdarahan mungkin pada usia menopause yang dikatakan tidak normal dok, itu untuk penyebab sendiri apa? Ya, jadi begini, untuk kaidah setiap wanita yang sudah memasuki masa menopause, bila terjadi perdarahan liang kemaluan harus dianggap tidak normal sampai dibuktikan benar-benar ada penyakit atau tidak.
dan penyakitnya apa. Karena apa? Pada masa menopause, bila terjadi perdarahan dari liang kemaluan, salah satu penyebab yang sering itu adalah terjadinya proses keganasan atau kanker. Oleh karena itu, bila seorang wanita itu sudah menopause dan ada perdarahan, harus waspada, harus memeriksakan diri ke dokter. Karena jangan sampai itu terabaikan dan bila terjadi keganasan atau kanker, nanti tahu-tahu ujung-ujungnya sudah stadiumnya lanjut. Kemudian apabila perdarahan itu sudah terjadi pada ibu-ibu yang mungkin yang masih bisa subur ataupun pada ibu yang sudah menopause, kalau sudah terjadi perdarahan yang tidak normal itu mungkin seperti apa penanganannya yang untuk tindak lanjutnya itu penanganannya untuk Pada ibu-ibu yang sudah pada ibu-ibu yang sudah menopause. Ya. Jadi tentunya yang paling tepat adalah pergi memeriksakan ke dokter, ya. Dokter akan melakukan pemeriksaan, berbagai jenis pemeriksaan, tapi yang utama adalah pemeriksaan ginekologi. Jadi untuk melihat dengan mata, ya, liang kemaluan wanita. Ini perdarahannya asalnya dari mana? Karena walaupun sama-sama dari liang kemaluan, perdarahan itu bisa berasal dari dinding liang kemaluan, dari dinding mulut rahim, kemudian dari dalam rahim. Nah, itu akan bisa dibedakan dengan melihat. Kemudian dokter akan melanjutkan pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan dua tangan atau yang disebut pemeriksaan bimanual untuk menilai organ reproduksi. Dinilai besarnya bagaimana, arahnya bagaimana, konsistensinya bagaimana, adakah massa di luar organ reproduksi, apakah ada perlekatan-perlekatan, dan nantinya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai alat bantu, misalkan pemeriksaan ultrasonografi, atau kalau perlu pemeriksaan scanning, atau MRI, atau pemeriksaan laboratorium yang lain. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan itu akan disimpulkan tindakan apa yang diperlukan. Apakah perlu tindakan operatif ataukah cukup dengan pemberian obat-obat tertentu. Ya, operatif pun juga macam-macam, bisa operatif ringan, bisa sedang, bisa juga besar. Begini dokter, mungkin sangat pentingnya ya untuk kita mewaspadai adanya perdarahan pada setelah setelah menopause ya. Mungkin ada dok kiat-kiat khusus ya dok untuk sebagai yang mungkin bisa disampaikan dokter Usman untuk bagi wanita yang untuk mewaspadai agar tidak terjadi hal seperti itu. Ya, baik. Jadi sebelum masuk ke apa yang harus kita lakukan atau kiat-kiat dalam menghadapi perdarahan yang tidak normal, barangkali perlu dijelaskan dulu ya bahwa perdarahan pada wanita, perdarahan dari liang kemaluan itu banyak penyebabnya. Ya, sekarang kita bagi ya, perdarahan pada liang kemaluan wanita itu bisa sebabnya itu adalah faktor hormonal. Jadi faktor hormonal karena apa? Yang mengatur siklus perdarahan pada wanita pada masa reproduksi itu adalah hormon tubuh, yaitu hormon progesteron dan estrogen. Nah, kalau itu mengalami ketidakseimbangan akan menyebabkan perdarahan yang tidak normal. Kemudian ada lagi penyebab yang lain selain gangguan hormon, yaitu adanya masa-masa tumor di dalam liang kemaluan. Nah, masa tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Terus penyebab yang lain ada juga suatu infeksi. Infeksi bisa juga menyebabkan perdarahan, baik dari virus, ataukah dari bakteri, ataukah kuman-kuman jenis yang lain. Kemudian bisa juga perdarahan itu karena iritasi. Iritasi itu artinya rangsangan yang tidak normal dari berbagai sebab. Itu bisa menyebabkan perdarahan. Nah, ini perdarahan pada usia reproduksi. Nah, di luar reproduksi, utamanya kita fokus pada pembahasan perdarahan pada wanita sudah menopause. Itu yang paling diwaspadai penyebab adalah keganasan atau kanker. Karena pada masa-masa itu,
kejadian kanker itu meningkat. Jadi kemungkinan wanita pada usia menopause terkena kanker kandungan itu meningkat dibandingkan pada usia sebelumnya. Oleh karena itu begitu ada perdarahan harus waspada, diperiksakan. Nanti akan dilakukan suatu tindakan, misalkan mengambil sampel jaringan dari alat reproduksi untuk diperiksa untuk menentukan apakah ini perdarahan ini penyebabnya adalah suatu tumor yang jinak atau ganas. Misalkan dengan dilakukan tindakan yang namanya biopsi atau juga dilakukan tindakan yang namanya kuretase, itu semua untuk mendapatkan contoh jaringan untuk diperiksa. Nah, kemudian saya sambung kiat-kiat dalam menghadapi perdarahan itu adalah begini. Satu, bila seorang wanita sudah menopause mengalami perdarahan dari liang kemaluan, itu wajib untuk diperiksa dan dilacak lebih lanjut untuk mencari penyebabnya. Ya, karena tadi seperti saya sampaikan tadi, kemungkinan terjadi keganasan itu lebih tinggi daripada usia sebelumnya. Kemudian, kalau wanita pada usia reproduksi ada perdarahan di luar masa haid, itu juga harus waspada. Kalau perdarahan itu berlangsung terus-menerus, ya, jadi kalau pada masa menopause itu mutlak tidak boleh ada perdarahan. Kalau ada perdarahan harus diperiksa. Kalau di masa reproduksi mungkin diamati 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau terjadi terus bisa diperiksakan lebih lanjut untuk dilacak. Walaupun sebagian besar itu pada umumnya penyebabnya adalah gangguan hormon. Nah, gangguan hormon itu kadang ada yang secara alamiah itu bisa pulih kembali, normal kembali. Kadang perlu bantuan dengan obat-obatan hormon untuk memulihkan, ya. Kadang juga perlu suatu tindakan, karena gangguan hormon itu juga bisa menyebabkan gangguan atau kelainan pada alat reproduksi. Tindakan misalnya kuretase, ya, kuretase itu bisa fungsinya juga untuk menghentikan perdarahan dari liang kemaluan. Baik dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari pemirsa. Yang pertama, apakah usia lanjut masih bisa terjadi perdarahan, dokter? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau wanita usia lanjut yang jelas sudah tidak menopause, itu terjadi perdarahan dari liang kemaluan, itu harus waspada, benar-benar harus waspada. Ini pesan saya. Karena kemungkinan terjadinya kanker itu lebih besar daripada usia sebelumnya. Jadi harus memeriksakan diri ke dokter. Nanti dokter akan memeriksa dan mengambil tindakan untuk membuktikan apakah perdarahan tersebut jinak atau ganas. Yang utama itu. Masuk pertanyaan berikutnya. Mohon maaf di luar topik ya dokter. Saya menikah di usia 40 tahun. Ketika saya berhubungan dengan suami, punya suami saya tidak bisa masuk ke liang kemaluan saya. Dan apabila dipaksa masuk, saya merasa kesakitan. Apakah ada solusinya, dokter? Ya, baik. Jadi begini, kalau ada problem seperti itu, yang paling penting adalah memeriksakan diri, ya, utamanya dari pihak wanita, yang memeriksa diri ke dokter untuk diperiksa dan dinilai bagaimana keadaan liang kemaluan. Memang ada kelainan-kelainan, pada umumnya kelainan bawaan, di mana liang kemaluan itu begitu sempit atau ada suatu jaringan yang menghalangi. Nah, itu akan bisa ketahuan bila diperiksa. Yang utamanya diperiksa dengan mata. Jadi dokter akan melihat itu liang kemaluan tersebut. Dan itu insya Allah ada solusinya. Jadi itu bukan merupakan suatu hal yang terlalu ditakuti. Itu insya Allah ada solusinya. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan menstruasi dengan perdarahan dari liang kemaluan, dokter? Ya, jadi kalau menstruasi itu adalah peristiwa alamiah atau fisiologis, ya. Jadi itu satu peristiwa yang wajar, perdarahan dari liang kemaluan wanita pada masa reproduksi. Jadi itu merupakan suatu siklus yang normal. Di mana bila seorang wanita itu mengalami menopause, ya mengalami
ini menstruasi tiap bulannya, itu pertanda bahwa dia itu subur pada umumnya, karena dengan adanya menstruasi dia akan mengeluarkan telur atau terjadi ovulasi. Jadi itu suatu hal yang wajar. Nah, kalau keluar darah, sering orang awam menyebutkan juga menstruasi usia sebelum akil balik, itu harus waspada. Lebih-lebih ketika sudah memasuki fase menopause. Itu terjadi perdarahan, itu kalau orang awam sering menyebutkan menstruasi atau haid, tapi itu sebetulnya perdarahan yang tidak normal. Itu harus dicari untuk dibuktikan benar-benar apakah normal atau tidak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dokter. Berapa cc darah yang keluar dari liang kemaluan jika itu dikatakan perdarahan, Dokter? Sebenarnya patokannya itu bukan cc ya, karena itu tidak mutlak ya. Seperti kita ketahui, wanita haid itu bisa berbeda. Satu, lama haidnya. Ada wanita itu haid hanya 1 hari, ada yang 7 hari, bahkan ada yang lebih. Kemudian yang kedua, jumlah darah haidnya. Ada yang sedikit, ada yang relatif banyak. Namun tetap tidak ada ukuran patokan cc, itu tidak ada. Kemudian yang ketiga, warna darahnya. Ada yang warnanya merah cerah, ada yang merah biasa, ada yang enggak hitam-hitaman, ya, berbeda-beda. Tapi semua itu tergantung dari keadaan masing-masing. Jadi bukan satu dengan lainnya, itu pasti ada kelainan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja yang menyebabkan perdarahan dari vagina sebelum terjadi pernikahan? Ya, yang jelas haid itu yang utama. Ya, kalau wanita itu sudah memasuki usia akil balik, itu akan haid. Walaupun tidak semua wanita memasuki usia akil balik haid. Kalau sudah memasuki usia akil balik belum haid, itu perlu periksa ke dokter. Apakah ada gangguan atau kelainan dari organ reproduksi. Nah, perdarahan yang utama ya haid. Yang lain ya seperti tadi saya sampaikan, di luar masa haid, kalau itu berlangsung terus-menerus, mungkin sekitar 3 bulan, ya 3 bulan, itu perlu diperiksa lebih lanjut. Mungkin ada gangguan atau kelainan. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika terjadi perdarahan, kapan kita harus ke rumah sakit, Dokter? Sebenarnya masalah ke rumah sakit atau tidak, jika terjadi perdarahan itu relatif ya, tergantung dari perdarahan itu apa. Karena perdarahan dari yang kemaluan itu juga luas sekali. Ini yang kita bicarakan pada sesi ini, terutama perdarahan di luar kehamilan, ya, di luar kehamilan. Nah, namun bila wanita itu hamil terjadi perdarahan, itu harus segera ke rumah sakit, tidak bisa ditunda. Saat itu juga, kalau malam ya malam, pagi-pagi, siang-siang, sore-sore. Jadi tidak bisa ditunda. Nah, kalau di luar masa hamil, itu tadi seperti saya sampaikan, kalau masa usia reproduksi ada perdarahan tidak normal, kalau tidak banyak sekali, karena ada juga perdarahan yang banyak, diamati dulu. Kalau 3 bulan tetap seperti itu sebaiknya periksa. Jadi pergi ke rumah sakit itu tergantung dari konteks perdarahannya itu apa. Kalau dia hamil harus segera, kalau tidak hamil tidak harus segera, kecuali perdarahannya banyak. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa bisa terjadi perdarahan dari liang kemaluan? Ya, jadi perdarahan dari liang kemaluan itu sebenarnya luas sekali. Ya, contoh kasus, ya, ada seorang wanita naik sepeda, kemudian terjatuh, bisa juga terjadi perdarahan, bisa terjadi perlukaan pada liang kemaluan, atau dia sedang berjalan-jalan terpleset, terjatuh, bisa terjadi perdarahan pada liang kemaluan. Dan sebab-sebab lainnya, ya kadang-kadang sebabnya itu juga cukup ini lucu-lucu gitu, ya, itu yang perdarahan karena namanya trauma. Tapi bisa juga perdarahan itu sebabnya tadi seperti saya sampaikan karena gangguan hormon. Tapi bisa juga ini yang perlu harus kita waspadai, perdarahan itu penyebabnya adanya kanker atau keganasan. Jadi banyak jenisnya. Ya. Kemudian
pertanyaan berikutnya, kapan usia normal menstruasi, dokter? Jika sudah 20 tahun tapi belum menstruasi, apakah itu sesuatu yang normal, dokter? Ya, jadi usia pertama menstruasi atau haid itu memang mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Ya. Kemudian juga dari kelompok ini etnis ya dan ras. Ya. Juga kelompok masyarakat. Ya, karena saat awal haid itu memang dari dulu sampai sekarang itu makin lama makin lebih cepat karena adanya perubahan status gizi. Jadi gizi wanita-wanita sekarang itu lebih baik dibanding dulu. Itu juga ditandai dengan peningkatan tinggi badan, ya. Rata-rata tinggi badan wanita itu juga meningkat dibandingkan masa puluhan tahun yang lalu atau mungkin ratusan tahun yang lalu. Haid pun juga begitu, lebih cepat datangnya. Kemudian ada perbedaan etnis dan ras. Mungkin antara wanita Asia dan wanita Eropa itu bisa berbeda awal mula terjadinya haid. Ya, karena ras juga mempengaruhi, status gizi mempengaruhi, kemudian pola kehidupan juga mempengaruhi. Ya, jadi tidak ada patokan khusus. Ya, ya, ya. Hanya kalau pada usia 20 tahun itu belum haid, kita melihat saja teman sebayanya bagaimana. Kalau teman sebayanya pada sudah haid, ya berarti ini ada sesuatu yang tidak normal, perlu diperiksakan. Ya, dicek alat reproduksinya, apakah ada gangguan atau bagaimana. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah perdarahan seputar kewanitaan yang darahnya menggumpal bisa sebagai tanda suatu penyakit, dokter? Ya, jadi kalau darah haid itu pada umumnya encer, namun sebagian memang ada menggumpal. Karena itu mekanisme darah ya, darah yang keluar dari tubuh manusia itu encer, naik, tapi sebagian akan menggumpal. Itu sebetulnya masih wajar. Ya, tetap ada gumpalan-gumpalan darah itu masih wajar. Jadi tidak mesti itu suatu penyakit. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kiat apa yang perlu kita lakukan agar tidak terjadi perdarahan yang tidak sewajarnya dari liang kemaluan, dokter? Ya, jadi yang utama tentunya pola hidup sehat ya, itu berlaku untuk semua jenis keadaan tubuh ya. Pola hidup sehat itu adalah ini gizi yang berimbang, kemudian juga cukup melakukan kegiatan fisik yang kita sebut olahraga dalam tanda petik ya. Jadi olahraga itu bukan berarti mesti orang harus pakai pakaian olahraga, kaos ya, pakai celana training terus lari-lari ke taman itu tidak. Kalau orang sehari-hari pekerjaannya udah berjalan berkilo-kilometer itu sudah sama saja olahraga ya. Jadi orang pekerjaannya bersepeda, seperti kita lihat ibu-ibu ini apa namanya yang bakul di pasar itu sudah bersepeda berpuluh-puluh kilometer, itu sudah melebihi olahraga ya. Jadi intinya aktivitas fisik ya. Kemudian juga tadi pertama makan bergizi, aktivitas fisik ya, kemudian juga kesehatan mental itu perlu diperhatikan. Karena apa? Ini perlu kita ketahui ya, haid itu adalah diatur oleh hormon estrogen dan progesteron. Sedangkan hormon tersebut pengaturannya diatur oleh organ-organ di dalam otak. Nah, sedangkan organ-organ di dalam otak sendiri itu dipengaruhi oleh keadaan dari luar. Jadi dipengaruhi oleh keadaan dari luar. Jadi keadaan kejiwaan kita. Jadi apa namanya disebut stresor-stresor dari luar eksternal itu mempengaruhi kita. Jadi wanita haid itu bisa dipengaruhi oleh keadaan dari luar. Demikian juga kalau menjadi itu gangguan atau kelainan. Ya, katakanlah seperti ini kita sering lihat ya, ketika masa ujian itu siswi-siswi sekolah itu kadang-kadang ada yang tidak haid. Nah, itu dipengaruhi oleh stres yang ada di luar. Karena apa? Haid itu juga diatur oleh sistem dari otak tersebut. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang masuk. Ini kita masih ada waktu.
Mungkin belum ada pertanyaan dari Ya, pemirsa, barangkali dokter. kita tunggu sebentar. Oke. Ya. Jadi perdana dari yang kemaluan itu tidak usah terlalu ditakutkan. Ya. Hanya yang perlu adalah kewaspadaan. Jadi takut tidak, waspada perlu. Ya utamanya kalau wanita itu belum memasuki akhir balik, ada perdarahan, waspada. Kalau sudah berhenti ini menopause, ada perdarahan harus waspada. Nah di antara itu masa reproduksi, kalau ada perdarahan tidak normal, jadi yang normal itu haid, itu juga harus waspada. Walaupun penyebabnya itu sebagian besar masalah hormonal penyebabnya. Kalau yang pasal menopause itu penyebabnya harus diwaspadai karena itu kejadiannya jadi meningkat adalah kanker atau keganasan. Karena itu ya wanita perlu juga mengamati pola perdarahan yang terjadi dalam tiap bulannya itu bagaimana. Kalau untuk kasus kanker itu apakah ya cuma terjadi pada ibu yang menopause saja, dokter? Apakah mungkin pada usia itu juga masih bisa terjadi untuk Iya. usia Ya, kanker keganasan? ya. Jadi begini, keganasan atau kanker itu memang tidak monopoli pada usia pasca menopause. Jadi tidak monopoli wanita yang sudah memasuki usia menopause ke atas ya, menopause ke atas akhirnya masa tua atau senilis. Nah sekarang keganasan atau kanker itu malah justru terjadi pergeseran ke arah usia-usia yang lebih muda, ke arah usia yang lebih muda. Oleh karena itu wanita yang usia muda pun atau usia reproduksi bila mengalami perdarahan yang tidak normal itu harus waspada. Ya harus waspada, ya harus memeriksakan diri ke dokter. Karena kejadian contoh yang saya berikan contoh yang nyata-nyata kanker leher rahim. Sekarang terjadi pergeseran ke arah usia muda. Nah, kanker leher rahim itu salah satu gejalanya yang nyata adalah perdarahan yang tidak normal. Seperti misalkan perdarahan pasca melakukan hubungan seksual. Kemudian perdarahan di luar masa haid. Jadi itu harus waspada. Ya, karena kanker leher rahim seperti kita ketahui yang pernah kita bahas pada acara live streaming yang lalu adalah penyebabnya adalah virus human papilloma virus. Nah sekarang terjadi pergeseran banyak menyerang usia-usia muda. Oleh karena itu sekarang kan digalakkan vaksinasi untuk mencegah kanker leher rahim. Karena kanker leher rahim jelas-jelas dipicu atau triggernya adalah virus human papilloma virus. Sekarang sudah bisa dibuat vaksinnya. Jadi memang bagus sekali kalau seorang wanita sebelum terkena kanker leher rahim itu melakukan vaksinasi. Hasil akan lebih baik bila dilakukan ketika dia sebelum menikah. Sudah lengkap vaksinasinya 3 kali. Ya, itu akan bagus sekali, itu memberikan perlindungan atau sangat mengurangi risiko ya terhadap kanker leher rahim. Sama seperti ini vaksinasi, ya vaksinasi COVID. Ya. Jadi kalau seorang sudah dilakukan vaksinasi COVID, ya sekaligus karena ini forum kesehatan saya mengingatkan, itu bukan berarti mutlak tidak bisa terkena COVID, tapi andai kata terkena, satu risiko terkena akan lebih kecil. Kemudian terkena gejala-gejala dan tanda-tandanya akan lebih ringan. Jadi vaksinasi untuk COVID ini itu perlu, ya, dan diharapkan juga vaksin booster dilakukan. Ya, sekarang sudah ada program vaksin booster lebih-lebih pada para lansia, ya, itu dianjurkan. Dan juga pada wanita hamil juga tetap dianjurkan juga melakukan vaksinasi yang booster. Insya Allah kita bisa nanti melewati masa pandemi ini, masa pandemi segera reda, dan kita bisa pulih pada kehidupan yang normal. Nah, yang penting seperti pesan saya tadi, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dengan 5M, itu yang utama. Dan jangan lupa vaksinasi dengan booster itu 3 kali. Ya dokter, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa. Yang pertama, setelah KB sering menstruasi, apakah itu sesuatu yang normal dokter?
Ya, jadi begini, KB ya, keluarga berencana atau kontrasepsi itu garis besarnya dibagi dua, hormon dan non hormon. Kalau non hormon itu insya Allah tidak mempengaruhi pola haid. Tapi kalau yang hormon itu memang bisa mempengaruhi pola haid, tergantung dari jenis hormonnya. Yang hormon itu ada isinya golongan progesteron murni, ada yang isinya golongan progesteron dan estrogen. Nah, yang golongan progesteron murni itu bisa mempengaruhi pola haid. Jadi satu bisa tidak haid sama sekali, bisa haid normal, atau bisa haid tidak normal. Kalau yang non hormon, itu contohnya kondom atau IUD itu pada umumnya tidak mempengaruhi siklus haid. Nah, kalau KB yang tidak mempengaruhi, yang hormon yang tidak mempengaruhi siklus haid itu adalah pil kombinasi. Itu pada umumnya haid yang normal. Atau suntik KB 1 bulan pada umumnya juga haid normal. Pertanyaan berikutnya, apakah di RSIA bisa mendeteksi pemeriksaan untuk mendeteksi kanker dokter, mungkin kanker rahim yang maksudnya mungkin? Ya, insya Allah di RSIA juga melayani pemeriksaan untuk mendeteksi penyakit kanker pada organ reproduksi. Jadi kita di RSIA insya Allah juga ini mengembangkan ya utamanya pemeriksaan lesi prakanker serviks itu. Insya Allah di sini kita sudah ada pelayanannya, ya baik untuk screening maupun untuk diagnostik. Selanjutnya, apakah seorang dikatakan masih virgin jika keluar dari liang kemaluan saat berhubungan dengan suami pertama kali, dokter? Ya, jadi kalau virgin ini kan sebetulnya itu kan konsep ya. Masalah keluar darah dari liang kemaluan ketika pertama kali berhubungan itu sebetulnya relatif. Karena liang kemaluan wanita itu banyak bentuknya. Jadi liang kemaluan wanita itu ada selaput darah. Selaput darah itu bentuknya banyak. Ada yang bentuknya seperti bulan sabit, ada yang bentuknya seperti saringan, atau bentuknya seperti lubang, dan juga kelenturan liang kemaluan dan selaput darah itu macam-macam. Ada yang kaku, ada yang luntur. Jadi tidak bisa dipakai patokan bahwa seseorang itu dianggap virgin atau perawan kalau ketika dia melakukan pertama kali hubungan keluar darah. Itu tidak bisa. Jadi yang tidak mengeluarkan darah pun juga tidak mesti itu dia terus bukan perawan, ya. Yang mengeluarkan darah pun juga tidak mesti dia pasti perawan juga. Kemudian, apakah di RSIA bisa vaksin booster? Ini untuk vaksin COVID atau? Ya, yang dimaksud ini vaksin booster apa? Kalau vaksin booster COVID, insya Allah ada sesuai dengan program yang ada. Nanti bisa ditanyakan pada ini informasi RSIA. Jadi ada pelayanan itu sesuai dengan program pada hari-hari tertentu. Ya. Kalau dimaksud booster apa ya? Ini kalau booster seperti TT ya, di sini saat ini untuk tetanus toxoid mungkin saat ini belum ada. Ya, dahulu pernah ada, tapi saat ini belum ada. Itu kalau untuk TT silakan ke puskesmas. Kemudian, apakah vaksinasi dapat mempengaruhi hormon dalam tubuh yang bisa menyebabkan perdarahan pada wanita? Insya Allah tidak. Ya, insya Allah tidak. Jadi vaksin tidak mempengaruhi pola perdarahan pada wanita. Andai kata seorang habis divaksin kok terjadi gangguan perdarahan itu pasti karena sebab lain, tidak ada hubungannya dengan vaksin. Kemudian apakah kalau sudah steril, siklus men jadi pendek kurang lebih 21 hari dan waktu menstruasi jadi lama lebih dari 8 hari, apakah itu satu yang wajar? Jadi begini, sebenarnya steril sendiri itu adalah salah satu jenis kontrasepsi untuk mengakhiri reproduksi dengan melakukan ya operasi pada saluran telur wanita atau saluran sperma pria. Dan ini insya Allah tidak mempengaruhi. Andai kata wanita setelah
ini steril, itu kok pola haidnya berbeda, itu insya Allah bukan pengaruh steril, kemungkinan kalau pengaruh usia. Karena pada umumnya yang melakukan steril itu usianya sudah agak lebih daripada yang belum steril, yang KB yang lain. Karena dia sudah tidak ingin hamil lagi, kemudian mengakhiri masa reproduksinya dengan kontrasepsi steril. Mungkin ini pertanyaan di luar apakah vaksin AstraZeneca aman untuk ibu hamil, dokter? Ya, vaksin AstraZeneca sampai sekarang belum direkomendasikan untuk ibu hamil. Jadi yang untuk ibu hamil banyak yang lain ya, vaksin lain selain AstraZeneca. Jadi tidak ada alasan wanita hamil tidak vaksin. Ya, tidak vaksin karena pilihannya banyak. Dan sekarang pelayanan vaksin itu sudah cukup luas, ada di mana-mana. Jadi sebetulnya saat ini tidak ada alasan orang tidak dapat vaksin, tinggal kemauan kita aja. Ya karena pelayanan sudah tersedia cukup luas. Jadi kalau tidak vaksin ya sebetulnya kita merugi diri sendiri. Ya kalau vaksin, insya Allah kita dapat terlindungi, artinya risiko terhadap penyakit itu akan lebih kecil sama seperti pada bayi dan anak-anak dengan berbagai jenis vaksinasi. Itu kalau tidak vaksinasi ya kita rugi sebetulnya karena kurang lebih. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan COVID, dokter. Apakah ibu hamil lebih rentan terkena COVID, dokter? Iya, pada ibu hamil yang belum divaksin. Kalau yang sudah divaksin, insya Allah sama. Kalau lebih terlindungi. Karena itu, walaupun hamil pun, kalau ada kesempatan vaksin, silahkan ikut. Masih ada pertanyaan, dokter. Saya pasang IUD bulan Juli, terus terakhir kontrol bulan Agustus 2021. Apakah harus ada kontrol lagi, dokter, selanjutnya? Ya, baik. Jadi IUD itu adalah alat yang dimasukkan ke dalam rongga rahim. Tujuannya untuk mencegah kehamilan. Jadi karena itu alat dalam tubuh, sebaiknya juga kontrol. Kontrolnya cukup setelah awal pemasangan, kontrol yang kedua, kontrol ketiga cukup setengah tahun sekali. Ya, kontrol silahkan kontrol di mana, di puskesmas bisa, di bidan bisa, di dokter juga bisa, di rumah sakit juga bisa. Ini ada pertanyaan, dokter, tapi kok di luar ya, ada di luar topik ini. Dok, mau nanya, di RSI Aisyah sudah ada metode SCERA dengan Dr. Usman dan katanya pemulihan lebih cepat. Apakah masih memerlukan jaga-jaga kantong darah, dokter? Ya, baik. Jadi ini pertanyaan yang menarik ya. Alhamdulillah di RSIA kita sekarang ya, semua pasien yang dilakukan operasi sesar di sini itu sudah menggunakan semacam metode tersebut. Jadi intinya metode itu adalah untuk mempercepat pemulihan. Jadi pada umumnya orang itu kalau masuk rumah sakit kan lebih senang kalau cepat pulang. Nah dengan metode ini atau yang semacamnya, jadi ini tidak mutlak metode itu persis seperti itu. Ada beberapa jenis modifikasi metode itu, intinya pasien itu akan lebih cepat pulihnya dan lebih cepat pulang. Alhamdulillah di RSIA kita sudah melaksanakan, sudah puluhan pasien yang kita lakukan itu, dan sekarang kita hampir semua pasien yang operasi sesar di RSIA itu cukup 1 hari pulang. Jadi katakanlah hari ini operasi sesar, besok sudah pulang. Sudah bisa jalan tanpa rasa nyeri, tanpa pusing, tanpa mual, dan insya Allah orang jadi akan lebih senang gitu. Masalah kantong darah itu pada prinsipnya kan begini, operasi sesar itu operasi dengan tingkat perdarahan yang relatif lebih banyak daripada jenis-jenis operasi lain. Oleh karena itu memang sebaiknya berjaga-jaga darah. Ya, berjaga darah itu artinya kita menghubungi PMI karena yang istilahnya itu
berwenang mengelola darah itu PMI untuk memesan darah. Tapi sebagian besar darah itu tidak jadi dipakai. Ya, sebagian besar tidak jadi, tapi untuk siap-siap. Ya itu mutlak ya, namanya siap-siap itu kalau terjadi sesuatu, alhamdulillah sudah siap. Kalau tidak, ya alhamdulillah lebih baik. Ya, tapi bukan berarti itu diabaikan, tidak pakai itu darah. Itu kalau tidak pakai siap-siap darah itu malah menurut saya kurang baik, itu sembrono itu malah. Ya, Masih ada ya pertanyaan? silakan, masih ada waktu. Dok mau tanya, kalau pertama hamil mengalami preeklamsi, apakah hamil anak kedua bisa normal, dokter? Ya, jadi preeklamsi itu melahirkannya bisa normal, bisa pervaginal, ya, bisa juga sesar, tergantung keadaan. Bukan berarti yang pertama preeklamsi, misalkan lahirnya normal atau sesar, yang kedua itu harus sesar ulang. Kalau sesarnya itu jaraknya 2 tahun, ada peluang untuk bisa lahir normal, walaupun dulu pernah preeklamsi. Dan yang penting, kalau seorang wanita itu pernah mengalami preeklamsi, yang penting kalau hamil lagi, jangan lupa menyampaikan riwayatnya secara jelas ke dokter, karena dokter akan memberikan obat-obat untuk mengurangi risiko preeklamsi. Karena tidak bisa dipastikan kalau dulu pernah preeklamsi, apakah hamil berikutnya itu preeklamsi atau tidak. Yang penting diberikan suatu obat untuk mengurangi risiko. Itu ada obat tertentu untuk mengurangi risiko. Ya, dan jangan lupa kalau ke dokter ya harus menceritakan itu. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, dokter apakah bisa untuk program hamil kehamilan untuk anak laki-laki, dokter? Jadi dimaksud itu mau memilih jenis kelamin. Untuk Ya. program hamil pengennya anak laki-laki, mungkin, dokter. Ya, jadi begini, masalah jenis kelamin itu memang banyak ditanyakan, ya. Banyak ditanyakan pada pasangan-pasangan apakah bisa memilih jenis kelamin. Jawabnya adalah tidak bisa. Karena jenis kelamin itu Allah yang menentukan. Jadi kalau ingin kelamin apa, berdoa pada Allah, minta pada Allah, bukan minta pada dokter. Dokter tidak bisa. Ya, dokter itu bisanya hanya membantu merawat kehamilannya. Jadi jenis kelamin itu Allah yang menentukan, berdoa. Dan perlu kita ingat bahwa apapun jenis kelamin itu adalah pemberian Allah, harus kita. Ya, mungkin sudah selesai untuk pertanyaan dari pemerintah, dokter. Masih ada, Mbak? Ya tidak apa-apa, kita tunggu masih ada waktunya. Jadi setelah pertanyaan itu, silakan kita tunggu, masih ada sedikit waktu. Pertanyaannya, apabila pertama prematur, apakah anak selanjutnya juga bisa prematur lagi, dokter? Insya Allah tidak harus selalu prematur. Jadi cuma kalau ada riwayat prematur, itu ketika hamil berikutnya memang perlu upaya-upaya tertentu untuk mengurangi risiko prematur. Tapi tidak selalu. Ya, upaya-upaya seperti dengan pemberian obat-obat hormon untuk memperkuat kehamilan. Kalau mungkin ada gangguan atau kelainan pada mulut rahimnya, dilakukan upaya misalnya pengikatan mulut rahim. Jadi ada upaya-upaya untuk mengurangi risiko itu. Tapi tidak selalu. Baik, masih ada? Mungkin untuk pertanyaan dari pemirsa sudah cukup banyak, dokter, dan mungkin bisa sedikit kami simpulkan untuk topik perbincangan pada pagi hari, dokter. Untuk dok, perdarahan pada wanita dari yang kemarin tadi bisa dikategorikan pertama untuk mungkin untuk yang pada wanita yang masih masa usia subur itu bisa dikatakan masih haid normal, ya, bukan?
perdarahan yang harus diwaspadai. Kemudian yang kedua, yang perlu kita waspadai jika perdarahan itu muncul pada usia menopause atau sebelum akhir balik, itu memang perlu kita waspadai dan ada upaya-upaya pemeriksaan tindak lanjut untuk memastikan apakah perdarahan itu sesuatu yang normal atau butuh tindak lanjut yang untuk seperti itu. Ya, baik. Jadi saya akan memberikan ini take home message ya, pesan untuk dibawa pulang istilahnya. Jadi yang pertama, bila seorang wanita sudah menopause mengalami perdarahan, sebaiknya segera periksa ke dokter. Ya. Kemudian bila wanita pada masa reproduksi di luar haid mengalami perdarahan selama 3 bulan berturut-turut, sebaiknya periksa ke dokter. Mungkin 2 itu yang penting ya. Pesan penting itu perdarahan di luar masa kehamilan. Karena masa kehamilan mungkin pernah kita bahas pada sesi-sesi. Baiklah, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat pada para sahabat sehat RSIA. Terima kasih sekali atas waktunya dokter. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan Dr. Usman memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga kedepannya kita sehat semua. Amin, 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 amin. Kemudian waktu kami kembalikan kepada Mbak Bacar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Diasuti yang telah memandu acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada beliau Dr. Usman Arifin yang telah memberikan ilmu yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Sahabat RSIA, saya ingatkan lagi bahwa acara ini, bincang sehat kita, akan insya Allah selalu hadir setiap bulannya pada pekan ketiga di hari Senin pukul 9 tentunya di live Instagram RSIA Aisyah Klaten, dan tentunya dengan tema yang berbeda. Sahabat RSIA, pada pagi hari ini kita telah bersama dan acara sudah berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk sahabat RSIA selalu ikuti media sosial kita agar Anda bisa mengetahui info-info terbaru dari kita. Kepada sahabat yang ada keluhan ataupun ingin berkonsultasi langsung, silakan untuk datang ke RSIA Aisyah Klaten. Baiklah, pandemi belum berakhir. Jangan lupa untuk semua sahabat RSIA patuhi protokol kesehatan selalu dimanapun kita berada. Terima kasih. Perjumpaan kita sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.